baik saya dari Rizky akan menjelaskan tentang kisah keteladanan 4 imam mazhab. Yang pertama yaitu terkait dengan Imam Abu Hanifah yang memiliki nama asli yaitu Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Ia lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan pada usia 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Salah satu kisah menarik dari beliau adalah ketika ia hendak mengisi sebuah majelis ilmu, ia meninggalkan perdagangannya tersebut dan meminta kepada karyawannya untuk melakukan perdagangan secara jujur dengan menjelaskan kepada pembeli mana barang yang memiliki kualitas bagus dan mana yang memiliki kualitas yang kurang bagus. Namun karyawannya tersebut tidak mengindahkan perkataan beliau dan melakukan perdagangan sesuai dengan kehendaknya. Mengetahui hal tersebut, Imam Abu Hanifah pun meminta seluruh hasil perdagangan yang ia terima pada hari itu disedekahkan. Jadi sedikit dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kejujuran merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kejujuran itu merupakan hal yang dapat membuat kita menjadi orang yang terpercaya dan juga merupakan bentuk dari pengamalan iman kita terhadap Allah. Selanjutnya itu Imam Malik yang memiliki nama asli itu Malik bin Anas. Ia lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi. Ia pendiri dari mazhab Maliki dan ia meninggal pada tahun 800 Masehi. Ia memiliki kitab terkenal yaitu Al-Muwatta. Pada usia 7 tahun ia sudah menghafal Al-Quran. Karena ia lahir dari keluarga yang ahli hadis, maka sejak kecil ia sudah dibekali dengan pembelajaran hadis oleh ayah serta paman-pamannya. Dalam menuntut ilmu, ibunya juga memiliki peran penting, yaitu memberikan pesan kepada Imam Malik bahwasanya dalam menuntut ilmu contohlah akhlak dari orang yang memberikan ilmu tersebut sebelum kita mengambil ilmunya. Dan terdapat dalam sebuah kisah yaitu ketika Imam Malik hendak pergi berguru kepada Rabi'ah, maka ibunya pun berpesan, contohlah sebelum engkau mengambil ilmu darinya, maka contohlah akhlak beliau terlebih dahulu. Dan dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya akhlak yang dimiliki oleh seseorang yang memberikan kita ilmu itu merupakan hal yang pertama yang dapat kita berikan dan yang dapat kita jadikan perhitungan. Hal yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwasanya dalam menuntut ilmu terlebih dahulu kita harus memperhatikan akhlak dari orang yang memberikan ilmu tersebut. Bahwasanya bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang tidak berakhlak, maka ilmu tersebut tidaklah baik. Sedangkan ilmu yang dimiliki oleh orang yang berakhlak merupakan ilmu yang baik. Dan selanjutnya adalah Imam Syafi'i yang memiliki nama asli itu Muhammad bin Idris. Ia lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi. Pada usia 7 tahun ia sudah menghafal Al-Quran dan juga merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Pada usia 12 tahun ia bersama ibunya pergi ke Madinah dan pergi ke Mekah, dan di sana ia belajar sastra dan menghafal ribuan syair. Hingga suatu ketika ia diminta oleh seorang ustadz untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Namun lalu Imam Syafi'i pun pergi ke sana dan bertemu dengan Imam Malik dengan ditemani oleh gubernur dari Madinah. Dan di situ ia menyampaikan maksud dari kedatangannya kepada Imam Malik, yaitu ingin berguru kepada Imam Malik. Namun Imam Malik pun tidak mengindahkan perkataan Imam Syafi'i dan
dengan keberanian Imam Syafi'i pun meminta kepada menarik jubah dari Imam Malik dan menunjukkan ekspresi serius bahwasanya ia tidak bermain-main dengan keinginannya tersebut. Lalu melihat hal tersebut, Imam Malik pun menyetujui permintaan tersebut dan menjadikan Imam Syafi'i sebagai muridnya dan berpesan bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Dari kisah itu kita dapat mengambil sebuah kisah keteladanan, yaitu bahwasanya dalam menuntut kisah tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya dalam menuntut ilmu hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Dengan adanya kesungguhan tersebut, maka segala rintangan yang ada saat kita sedang berproses tidak akan menjadi hambatan untuk kita berhenti dalam melakukan perjalanan pendidikan. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki nama asli yaitu Abu Abdullah. Ia lahir pada tahun 380 Masehi di Irak. Ia berhasil menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia merupakan pendiri dari mazhab Hambali. Guru pertamanya adalah senior dari Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi. Ia belajar dasar ilmu fikih dan ilmu lainnya kepadanya. Setelah selesai, ia pergi ke kota ilmu lainnya, dan sampailah ia di Mekah, dan ia menyempatkan diri untuk berguru kepada Imam Syafi'i. Dan ia pun belajar dengan Imam Syafi'i selama 4 tahun. Setelah selesai belajar dengan Imam Syafi'i, ia sudah dapat merumuskan pendapatnya di dalam fikih. Ia terkenal tekun beribadah dan dermawan. Tekun beribadah dikarenakan ia tidak hanya melaksanakan ibadah sunnah saja, tetapi ibadah wajib saja, tetapi juga melaksanakan ibadah sunnah lainnya. Dikatakan sebagai dermawan dikarenakan ia tidak pelit dan sering bersedekah. Hal yang dapat kita ambil dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini yaitu dalam menuntut ilmu hendaklah ada kecintaan terhadap ilmu tersebut. Dengan adanya kecintaan, maka ilmu yang kita pelajari pun lebih mudah untuk masuk ke dalam diri kita, dan juga tidak ada hambatan-hambatan lainnya yang dapat menjadikan ilmu tersebut susah masuk ke dalam kepala kita. Mungkin sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal yang dapat kita simpulkan dari kisah dari keempat imam mazhab tadi adalah bahwasanya dalam menuntut ilmu adalah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, di mana kesungguhan tersebut merupakan sebuah dasar bagi kita apakah kita akan berhenti di dalam perjalanan atau kita akan terus menjalankan pembelajaran tersebut. Dengan adanya tantangan-tantangan yang akan menghampiri kita pada saat menimba ilmu, diharapkan bahwasanya dengan kesungguhan tadi kita bisa melanjutkan pendidikan kita tanpa terhalang oleh tantangan dikarenakan kesungguhan dari hati kita tadi. Yang kedua yaitu dengan adanya kejujuran, apapun yang akan kita lakukan terasa lebih mudah, dan juga hal yang kita inginkan baik itu dari kepercayaan orang lain maupun hal-hal baiknya dikarenakan kejujuran tersebut akan mempermudah kita dalam berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Dengan kejujuran kita dapat meningkatkan sebuah keimanan kita, dan tentunya hal tersebut yang kita lakukan tersebut dapat menjadi sebuah kebiasaan yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah kecintaan terhadap ilmu yang kita dapat memiliki. Dengan adanya cinta terhadap ilmu, maka pembelajaran yang kita lakukan dapat lebih mudah kita jalani, dikarenakan adanya sebuah cinta kepada
adanya sebuah cinta kepada ilmu pengetahuan. Dikarenakan dengan adanya cinta tersebut maka sesuatu yang akan kita lakukan diartikan secara tidak terpaksa, bahwasanya cinta tersebut merupakan sebuah hal yang sudah dimiliki oleh setiap orang dikarenakan tidak adanya paksaan. Jika adanya paksaan maka dalam proses memperoleh ilmu, hal yang akan kita dapatkan justru dapat membuat kita kesusahan dalam menghadapinya. Selanjutnya adalah dalam menuntut ilmu kita juga diperkenankan untuk memiliki akhlak yang baik, baik itu ketika kita memberikan sebuah baik ketika kita memperoleh ilmu dari orang lain, dan juga ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain. Seperti bahwasanya apabila kita memiliki akhlak yang baik maka orang akan percaya kepada kita bahwasanya ilmu yang kita berikan itu adalah ilmu yang baik. Dan juga hal lainnya yang dapat kita yang dapat menguntungkan kita adalah dengan adanya akhlak yang baik, tentunya orang-orang akan memberikan sebuah kepercayaannya dan juga memberikan antusiasnya dalam melakukan pendidikan dengan kita. Selanjutnya yaitu saya sendiri selaku pemberi materi meminta maaf kepada pendengar apabila terdapat sebuah kesalahan, dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.